Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faizal Triandi. Di sini saya akan mempresentasikan proyek akhir saya yang berjudul Aplikasi Pos Agrikultur Modul Persediaan Barang Gudang. Pertama-tama, kita akan membedah latar belakangnya terlebih dahulu. Indonesia merupakan negara agraris yang dimana penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Pertanian itu merupakan sektor terpenting pada suatu negara Indonesia ini. Mengapa demikian? Karena hasilnya merupakan sebuah padi yang dapat kita olah menjadi nasi yang merupakan pangan pokok bangsa Indonesia. Terciptanya padi yang berkualitas, pasti ada faktor pendukung di belakangnya, yaitu suatu benih dan pupuk. Benih dan pupuk dapat membantu pertumbuhan padi menjadi lebih subur. Oleh karena itu, saya berfokus pada penjualan benih dan pupuk. Pada studi kasus yang telah kami lakukan pada UMKM di bidang pertanian ini di daerah Marga Cinta bernama UMKM PI Mart bergerak di bidang penjualan pupuk. Pada UMKM tersebut, kami melihat metode transaksi yang berjalan masih konvensional atau mereka masih bergantung pada buku jurnal yang kelemahannya sulitnya untuk integrasi data apabila data yang melenceng mengakibatkan kesulitan dalam mengumpulkan data. Karena data-data terpisah antar bagian, di mana bagian penjualan gudang terpisah ataupun pengadaan. Oleh karena itu, kami berpikir untuk merencanakan suatu penyelesaian dalam bentuk aplikasi point of sale yang bernama agrikultur yang dimana fungsinya itu untuk mengintegrasikan seluruh data antar bagian, khususnya pada bagian penjualan, gudang, dan pengadaan, agar data dapat menjadi satu kesatuan yang dinamis. Kelebihan dari aplikasi ini membantu dalam perekapan penjualan barang gudang ataupun perekapan pengadaan barang. Penulis sendiri berfokus pada bagian persediaan barang gudang. Pada persediaan barang gudang ini mengusulkan adanya fungsionalitas kelola gudang, kelola kategori barang, kelola limitasi barang, dan laporan status barang. Yang dimana itu bisa membantu agar data tersistematis dan terintegrasi satu sama lain. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Pada permasalahan tersebut, kami merumuskan, pertama yaitu bagaimana membantu pengelolaan dan perekapan barang agar dilakukan secara tepat waktu dan akurat. Lalu poin yang kedua itu bagaimana bagian gudang dapat mengetahui barang apa saja yang perlu dipasok ulang. Lalu bagaimana menjaga ketersediaan barang di gudang. Selanjutnya bagaimana mengetahui status barang itu barang masuk atau barang keluar. Dan bagaimana menggabungkan data antar bagian. Tercetuslah tujuan ataupun manfaat dari rumusan masalah tadi, yaitu yang pertama itu membangun modul persediaan barang gudang berbasis komputer guna merekam data barang secara tepat waktu dan akurat. Lalu selanjutnya itu menetapkan jumlah minimal barang dan menampilkan notifikasi barang yang sudah mencapai jumlah minimal. Jadi setelah kita menetapkan jumlah minimal pada suatu barang, akan muncul notifikasi bahwa si barang itu sudah mencapai limit. Lalu mengirimkan daftar dan jumlah barang yang perlu dipasok ulang ke bagian pengadaan agar jumlah selalu tersedia. Selanjutnya, membuat laporan status barang berbasis komputer guna membangun modul persediaan yang terintegrasi secara database dengan modul pengadaan dan kasir pada aplikasi pos agrikultur. Dapat disimpulkan pada bagian gudang sebagai jembatan penghubung antara pengadaan dan bagian penjualan atau kasir. Lalu terjadi ada beberapa teori yang mendukung pada proyek ini, yaitu teori persediaan barang. Menurut Freddy pada tahun 2009, persediaan barang itu merupakan bagian yang disediakan dalam proses produksi perusahaan, serta barang yang sudah jadi ataupun barang yang
telah memenuhi permintaan dari konsumen ataupun pelanggan. Lalu yang kedua itu ada teori point of sale dari D.A. Hidayat dalam jurnal Sistem dan Teknologi atau bisa disingkat Justin. Point of sale merupakan tempat suatu transaksi antar pelanggan dan penukar barang atau jasa dalam sistem retail. Sistem penjualan itu dapat berupa pengecer akan menghitung jumlah utang pelanggan, lalu akan memberikan pilihan kepada pelanggan untuk melakukan pembayaran. Mesin secara otomatis mengeluarkan report atau tanda transaksi. Lalu yang selanjutnya itu ada teori minimum stock. Minimum stock ini saya kutip dari ayuukirama.com. Minimum barang itu dapat ditentukan dari penggunaan rata-rata jumlah barang, sehingga dapat diukur waktu dan jumlah pemenuhan barangnya secara periodik. Perhitungannya didapat dari perhitungan suatu barang per hari dikali lama waktu pemenuhan barangnya. Selanjutnya ada teori stock of name. Menurut Wince pada tahun 2017, merupakan kegiatan mendata ulang pada koleksi perpustakaan secara menyeluruh guna memelihara dan mengembangkan kualitas koleksi perpustakaan. Selanjutnya ada fungsionalitas pada aplikasi ini, yaitu satu, kelola gudang, kelola kategori, kelola limitasi, permintaan stok, dan laporan aktivitas barang. Pada laporan aktivitas barang, terdapat laporan permintaan barang, laporan barang masuk ataupun barang keluar. Yang pertama itu ada proses bisnis berjalan pada barang masuk gudang di UMKM Paymart, di mana bagian gudang ini awal itu mengecek barang, apabila ada si barangnya, dia akan mengirimkan list barangnya ke bagian pengadaan, lalu memesankan barangnya ke supplier oleh pengadaan. Setelah menerima barang, dia akan mengecek kembali apakah si barang itu sesuai atau tidak. Kalau tidak, dia akan meretur barang tersebut ke supplier. Apabila sesuai, dia akan melakukan pendataan di pengadaan dan akan memberikan barang yang diminta oleh gudang ke bagian gudang. Dan setelahnya, bagian gudang akan menerima barang tersebut dan akan melakukan pendataan ulang di jurnal gudang. Lalu setelahnya, gudang akan menyimpan barang tersebut di gudang. Proses bisnis yang kami usulkan pada barang masuk gudang diawali pada mengecek barang gudang yang perlu ditambah jumlah pada database. Kalau ada, mengirim notifikasi ke bagian pengadaan untuk penambahan jumlah barang pada suatu barang. Apabila ada, dia akan mengirimkan notifikasi untuk penambahan jumlah barang. Bagian pengadaan akan menerima dan akan memesankannya ke supplier. Apabila sudah diterima, dia akan mengecek kembali barangnya. Apabila sesuai si barangnya, bagian pengadaan akan melakukan pendataan di database pengadaan. Setelah didata di bagian database pengadaan, lalu dia akan mengirimkan barang tersebut ke bagian gudang, dan bagian gudang akan mendata barang masuk itu di database gudang. Lalu bagian gudang akan menyimpannya di bagian gudang. Selanjutnya ada proses bisnis yang berjalan di bagian barang keluar atau bisa kita bilang di bagian transaksi. Diawali pada bagian customer meminta produk yang dia butuhkan, lalu kasir akan melihat terlebih dahulu data barang yang ada di etalase kasir. Apabila di kasir ada barang yang diminta oleh customer, maka dia akan mengambil produk tersebut dan memberikan produk tersebut langsung ke customer. Apabila di etalase tidak ada barangnya, maka dia akan meminta ke bagian gudang untuk menyediakan produk tersebut. Apabila tidak tersedia, maka kasir akan mengambil tindakan untuk meminta gudang untuk menyediakan produk tersebut, dan gudang akan menerima permintaan kasir itu dan mengecek. Apabila produknya ada, dia akan menyiapkan produk tersebut dan memberikannya ke bagian kasir. Kasir akan menerima dan memberikannya ke customer. Dan apabila tidak tersedia, maka bagian gudang akan mengirimkan list barang yang perlu dipasok ulang ke bagian pengadaan.
Proses bisnis barang keluar atau transaksi yang saya usulkan yaitu diawali pada bagian penjualan dan melihat daftar ketersediaan produk di gudang. Dan pada aktivitas di sini, bagian gudang akan memperlihatkan data ketersediaan produk tersebut melalui database gudang. Setelahnya, bagian penjualan akan memilih barang yang akan dikeluarkan sesuai kemauan customer. Apabila barang tersebut tidak sesuai, maka dia akan menginfokan ketidaksediaan barang ke customer. Apabila sesuai, bagian gudang tinggal menyiapkan, lalu dia akan otomatis ketika bagian gudang menyerahkan barang tersebut ke kasir akan terjadi pengurangan stok pada database gudang. Terus selanjutnya bagian gudang akan mengirimkan barang tersebut dan bagian kasir akan menerimanya lalu akan memberikannya kepada customer. Selanjutnya kita beralih ke bagian use case, di mana bagian use case ini terdapat ada 4 aktor, di antaranya ada petugas pengadaan, petugas gudang, petugas kasir, dan super admin. Di sini kita berfokus pada petugas gudang, di mana terdapat fungsionalitas mengirim permintaan jumlah barang, memantau laporan aktivitas barang, mengelola barang keluar, mengelola barang gudang, mengelola limitasi barang gudang, mengelola kategori barang, dan mencetak detail permintaan stok. Selanjutnya kita beralih ke ERD pada pos agrikultur. Untuk cakupan bagian persediaan barang gudang mencakup pada tabel barang, tabel kategori, tabel aktivitas barang, dan pada detail permintaan barang, juga detail kategori barang. Berikut merupakan tabel relasi pos agrikultur. Sekian presentasi dari saya sebagai perwakilan dari proyek akhir aplikasi pos agrikultur modul persediaan barang gudang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.